Wahai anggotaku, aku datang. Ih, lama sekali ketua. Kami udah nunggu 1 jam. Iya, ngapain aja kau ketua? Pasti lagi kencan. Aku lagi sibuk urus lahan parkir. Wah, lahan parkir di mana lagi ketua? Yang di depan Otnimart itulah. Loh, bukannya di sana tertulis parkir gratis? Iya, kan ada tulisannya. Ketua gak baca. Aku kan buta huruf. Lagian kalau bisa baca pun bodoh amat. Yang penting sudah aku kuasai. Ini juga demi kalian. Wah, terima kasih ketua. Aku bangga punya ketua seperti kau. Iya, hanya ketua yang membantu kita tanpa pamrih. Iya dong. Yang penting setoran lancar. Loh, masih ada setoran? Ya iyalah, mana ada anggota ormas anggota geng yang gak baik ke ketua. Tapi kan kita satu geng. Masa satu geng juga dipalak sama ketua? Kita sebagai warga negeri Otni juga dipalak pejabat negeri Otni. Cari kerja sendiri, bayar rumah sendiri. Habis itu wajib bayar ke negeri Otni. Lalu harus diam, gak boleh protes. Mending saya dong, masih bisa ngusik pekerjaan. Iya juga ya. Hidup ketua. Hidup geng Kinjir. Hidup lahan parkir. Dasar kayak muka jelek. Ini bos, si babi yang mencapuk lahan kita. Si celeng ini yang mengusir kami bos. Ayo bos, petok dia bos. Woi Kinjir muka jelek, kembalikan lahan parkir kami. Gak mau Hei, kami duluan yang sampai di Otnimart. Kami udah nongkrong dan bercokol di sana meskipun sudah tertulis parkir gratis. Namun kami menutup mata raga dan batin agar kami dapat mengolah lahan tersebut. Dan cuan setiap harinya minimal dapat 500.000. Bacot panjang banget, gak capek. Cepat pergi dari tempat kekuasaan kami. Kalau kami gak mau, kalian bisa apa? Maka kita akan perang. Gerombolan fried chicken. Kau kira kami takut? Jaga muncung kau ya dasar babi guling. Sudah ketua, kita hajar aja. Ayolah, kami udah gak sabar. Ayo tawuran. Gas. Halo, selamat datang di Otnimart. Ada yang bisa saya bantu? Ini aja belanjaan saya. Baik bang, saya hitung dulu ya. Maaf bang, kayaknya alat kasir rusak. Saya hitung manual ya. Ini 12.000 ditambah 10.000 ditambah 5.000 tambah 3.000 tambah 15.000. Totalnya 50.000 bang. Hah? Totalnya bukannya 45.000 ya? Oh iya 45.000. Maaf bang, salah hitung. Nih 50.000. Kembalinya berapa ya? 5.000. Korek api sekalian bang, cuma 5.000. Aku nggak merokok. Ya belajar lah bang. Kalau permen mau gak bang? Cuma 5.000. Enggak, aku minta kembaliannya. Kue mau gak bang? Cuma 5.000. Enggak, aku minta kembaliannya. Kalau Enggak. Kembalikan 5.000 ku. bang, gak ada uang kecil. 5.000-nya didonasiin boleh gak bang? Ya udahlah. Makasih bang. Ada lagi bang. Ini kami ada promo bang. Kalau beli beras sekarung, gratis karungnya bang. Enggak bang. Kami promo air minum bang. Gratis botolnya bang. Enggak bang. Saya jalan dulu ya. Bang, promo sandal bang. Beli kiri dapat kanan bang. Parah banget sih ini kasir. Udah gak pandai hitung. Marketingnya pun jelek. Lama-lama bangkrut nih kena karyawan kayak gitu. Orang-orang bisa belanja di Kopdes. Tapi gak apa-apa lah. Setidaknya parkirnya gratis. Parkir bang. Mau apa kalian? Minta duit parkir bang. Ini lahan kami. Hei, di sini kan ditulis parkir gratis. Di mana? Gak ada tuh. Ini wilayah kekuasaan geng kami. Dan geng kami juga. Oh, aku tahu. Kalian ini dua ormas yang sering berlomba-lomba untuk menguasai lahan parkir di negeri Otni kan? Kami ini geng, bukan ormas. Bukannya sama ya? Ya enggak dong, Bab. Satunya kan dipelihara pemerintah, yang satunya enggak. Tumben kalian akur. Biasanya kalian kan saling serang. Sebenarnya kami tadi juga hampir tawuran. Tapi setelah pikir-pikir dan kepala dingin, lebih baik kami berdamai Dan bersatu. Biar kenapa? biar bisa bagi-bagi hasil. Bersatu kita teguh. Bercerai kita di kantor pengadilan negeri Otni. Wah.
Jadi setelah kalian berdamai tabel 1, kalian menghimpun kekuatan untuk memalak lebih banyak orang? Benar sekali. Dulu kami hanya mengelola lahan parkir di supermarket dan kondangan. Sekarang kami ingin ekspansi bisnis kami di lahan parkir bandara dan kantor parlemen negeri Otni. Impian kami adalah menciptakan lapangan kerja untuk anggota-anggota kami. Dan membuat seluruh tanah di negeri Otni menjadi lahan parkir. Mulia sekali. Cita-cita kami adalah Menciptakan 19 juta. lapangan parkir. Wow, iblis dan setan bersatu. Sekarang kami minta duit parkir. Cepat kasih kami. Waduh, kalau selama ini mah udah jadi pemalakan massal. Bodoh amat, cepat bayar. Kalau nggak mau, kalian bisa apa? Kami akan keroyok ramai-ramai. Karena kami ini gak bisa berbuat apa-apa, jadi kami mengandalkan kekuatan massa. Bang Ibab, kemarin si Jago bilang mukamu jelek kayak alas kloset. Apa? Aku gak ada ngomong gitu loh. Bang, si Ibab kemarin bilang kau kalah waktu disabung sama belut. Apa? Si Jago kemarin ngechat cewekmu, Bang. Si Ibab kemarin curi sempakmu, Bang. Wah, celeng. Rupanya kaulah yang membuatku tak pakai sempak selama 1 bulan. Oh, jadi kalian selingkuhi cewekku. Kita perang lagi. Hajar guys. Sikat geng mereka, guys. Meong, meong, meong. Katanya dia udah 1 bulan gak makan, Pak. Biadab. Kasian sekali kambing ini sampai gak dikasih makan selama 1 bulan. Dia ini makan, Pak. Biadab. Macan yang dulunya gagah dan raja rimba, kau buat jadi kurus macam kambing. Saya udah kasih makan kok. Cuma dianya aja gak mau. Emangnya kau kasih makan apa? Dedak dan bekatul. Jahanam. Ya kan murah, Pak. Meong, 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 meong. Katanya semua teman-teman dia di kebun binatang juga gak dikasih makan. Banyak yang mati kelaparan, Pak. Mana ada. Yang lain tetap kau kasih makan kok. Meong, meong, meong. Katanya si Kimbe ini bohong, Pak. Kalian ini binatang-binatang yang tak tahu bersyukur. Kan sudah kami sediakan tempat tinggal di kebun binatang. Nyari makan aja kok malas sih. Kalau gitu perlakuanmu, mending mereka dilepas di hutan negeri Otni. Loh, masih ada hutan? Bukannya udah dibabat jadi kebun sawit? Pimpinan negeri Otni kan fanboy sawit, Pak. Makanya binatangnya kami selamatkan di kebun binatang. Tapi tak kau beri makan. Itu sama saja membunuh mereka perlahan-lahan. Makanan untuk binatang itu tidak penting, Pak. Lebih penting apa? Proyek makanan bergizi untuk manusia. Saya kan gak dapat jatah untuk korup makanan manusia, Pak. Ya saya korup jatah binatang. Binatang kan gak bisa protes. Wah, sungguh kedajalan yang melebihi dajjal itu sendiri. Menurut laporan yang kami terima, selama kau menjabat, kau korup uang pakan di kebun binatang negeri Otni. Sehingga negeri Otni mengalami kerugian sebesar 10 miliar. Masih kecil itu, coba lihat yang tampang timah. Oleh sebab itu, pengadilan negeri Otni memvonis engkau hukuman penjara selama 5 tahun penjara. Gak lama juga, bolehlah. Di mana selama engkau dihukum, engkau diberi makan dedak dan bekatul. Engkau ditempatkan sekandang dalam babi. Tabunganmu disita negeri Otni dan dijadikan uang penanaman hutan lindung. Meong, 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 meong. Kasian sekali macan ini. Aku akan perintahkan pengawalku untuk membelikan dia makanan. Meong, 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 meong. Katanya dia mau coba cicip daging kolotol. Janganlah. Itu kan daging yang najis di antara yang ternajis. Lapor, Pak. Saya dipalak sama ormas. Maksud saya gangster. Pak Bambang harus bantu menyelesaikan masalah orma masalah geng di negeri Otni, Pak. Invasi mereka semakin hari semakin masif, Pak. Lama-lama semua tempat dikuasai gangster negeri Otni nih, Pak. Pak Bambang, Pak Bambang, Pak Bambang, Pak Bambang. Dipo, temanmu itu masih lapar enggak? Suruh makan kelompok ini mau enggak? Meong, 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 meong. Dia gak doyan makan orang baik, Pak. Pak Eka, sebenarnya apa yang terjadi? Menurut pengamatanku, gangster di negeri Otni makin hari makin bertumbuh pesat. Mereka mulai mencaplok lahan bahasa untuk dijadikan lapangan pekerjaan. Sebenarnya ini bukan isu baru, tapi eksistensinya memang sudah lama. Lalu kenapa gak diberantas? Tidak bisa, karena mereka sengaja dibiarkan. Dibiarkan? Oleh siapa? Oleh mereka yang membutuhkan kekuatan di luar hukum. Tahukah engkau bahwa politik di negeri Otni mengandalkan massa? Semakin banyak jumlah orang yang tergabung dalam sebuah perkumpulan, maka pengaruh dan impact mereka bagi stabilitas negeri Otni semakin besar.
Begitu mereka terhimpun massa yang besar, maka muncullah politikus-politikus yang akan mencoba mengendalikan mereka. Sekelompok gangster ibarat kuda yang kuat, tenaganya luar biasa, tetapi tidak tahu hendak menuju kemana. Yang menentukan arah bukan kudanya, melainkan penunggangnya. Ada yang ditunggangi tanpa sadar, ada pula yang dengan sukarela menjadi tunggangan, karena merasa kepentingannya akan terjamin. Pada akhirnya, keduanya sama-sama kehilangan arah. Bubarkan aja. Tidak bisa. Mereka terdaftar secara resmi, maka tak semudah itu membubarkannya. Gangster kok bisa terdaftar resmi? Apakah ada cara untuk mencegah semua ini? Sudahlah, dari dulu juga demikian. Selama tak ada undang-undang negeri Otni yang meregulasi mereka. Meong, meong, meong. Aku punya ide. Sudah hentikan. Kenapa tiba-tiba berhenti? Apakah kau sudah takut? Aku nggak takut. Alah, jangan bohong. Banyak juga muka kau tuh. Aku tak takut. Mundur aja kau sadap. Aku nggak takut. Aku hanya ingin kita bersatu. Apakah kau tidak sadar bahwa kita telah terprovokasi dan menghancurkan satu sama lain? Pada awalnya kita sudah damai, lalu sekarang berseteru karena diadu domba sama orang tadi. Coba kau pikir baik-baik. Kita ini udah temenan sejak lama. Mana mungkin aku menghinamu di hadapan orang lain? Benar juga ya. Firasatku mengatakan kalau kau tak pernah mencuri sempakku, karena kau sendiri tak pernah pakai sempak. Lebih baik kita berdamai dan bersatu. Anggota geng kita udah banyak. Kalau kita bergabung, kita tak akan terkalahkan. Geng-geng lain juga akan tundukkan kita. Nah, benar juga katamu. Kalau kita bersatu, kita dapat mendominasi negeri Otni. Yang penting anggota kita makmur. Betul nggak guys? Betul ketua. Betul, Betul ketua. betul. Halo, sampah kelam. Maaf Tito. Maksudku salam kenal. Apa maumu? Aku pengen masuk geng. Maaf autokolek. Aku pengen masuk geng. Boleh nggak? Ini kan salah satu anggota geng bocil kematian. Waspada. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Kamu masih kecil. Nggak boleh masuk geng. Nggak baik. Oh, berarti kalian nggak baik dong. Udah pulang aja sana. Jangan keluyuran. Nanti bapakmu cariin no. Bapak kalian nggak cariin? Enggak. Mana pernah kami dicariin. Karena nggak punya bapak? Bocil, kami nggak nerima anggota lagi. Idi, nolak rezeki. Kau mah bukan rezeki tapi musibah. Nggak ada aku. Kalian juga tetap kena musibah. Jago, cepat usir dia. Bocil pergi sana. Jangan sampai aku pakai kekerasannya. Selain kekerasan, apalagi yang kalian punya? Otak ada. Gramnya. Sabar bab. Mungkin kita bisa dengerin dia bentar. Masuk anggota kami wajib punya kelebihan loh. Aku kan punya apa yang kalian nggak punya. Apa tuh? Otak. Udah, jangan marah lagi. Belum rusak. Emang apa keuntungan bagi kami kalau kau masuk geng? Aku bisa buat kalian kaya. Allah, jangan ngibul. Emang gimana caranya? Kami udah punya lahan parkir. Emang ada yang lebih cuan? Sini. Kaktuy. Nani? Tak kusangka kau cerdas begini. Mari kita angkat dia sebagai Ketua geng. Siapa yang memberimu 70 kilo emas ini? Itu... saya punya tambang emas, Pak. Bohong. Itu emas kawin mamak saya. Bohong. Nah jadi saya waktu itu ke toko barang antik, Pak. Saya melihat ada sebuah lampu minyak yang indah. Lalu saya gosok-gosok biar debunya hilang. Tiba-tiba muncul jin. Lalu dia bilang dapat mengabulkan 3 permintaan. Permintaan pertama, saya minta emas 20 kilo. Permintaan kedua, saya juga minta emas 20 kilo. Permintaan ketiga, saya minta emas 30 kilo. Jadi inilah asal-usul emas tersebut. Kalau bohong pakai logika juga lah, cuma. Padahal kau dulunya adalah penegak hukum yang sangat dihormati. Kenapa sekarang kau melakukan korupsi dengan... Saya ini cuci uang bukan korup. Jaga mulut kau baik-baik ya. Sama aja, Su. Nggak sama, Su. Ya sama-sama perbuatan kriminal. Kalau koruptor kan merugikan negara. Kalau saya kan cuma merugikan pengusaha. Binatang. Kalian sama saja merugikan kepentingan rakyat dan menodai keadilan di negeri Otni. Cepat katakan,
Siapa yang menyuapmu dengan emas banyak ini? Pak, damai aja boleh nggak Pak? Apa maksudmu? Gini aja deh Pak, saya kasih Bapak 10 kilo emas. Tapi Bapak diamkan kasus ini ya. Kurang ajar. Ya udah 20 kilo deh. Hei, jangan coba-coba nyogok saya. Saya ini LC mau nggak? Bisa nemenin 1 malam? Enggak. 1 minggu deh? Enggak. Sama mama aku mau. Anak bajingan. Jika kau masih tak mau memberitahu dari mana asal emas yang kau tumpuk itu, maka aku apa-apa. Kau mau memancungku? Kalau kau memancungku, kau tak akan bisa tahu asal emas-emas ini selamanya. Akulah satu-satunya menyimpan misteri emas ini. Apabila aku mati, maka semua rahasia akan mati bersamaku. Dan akulah satu-satunya saksi kunci di kasus ini. Anda kira nyawa Anda berharga bagi saya? Bagiku, dirimu hanyalah seekor lalat dionggokkan kotoran babi. Eksistensi dirimu dalam kasus ini sebenarnya tidaklah penting, karena tim investigasi dari Pengadilan Negeri Otni dapat mengendus semua jejak kebusukanmu sampai ke akar-akarnya. Pengawal, pasung bajing loncat ini ke dalam gilotin. Aku ingin tahu, ketika pisau gilotin mengiris lehermu dan menanggalkan kepalamu dari badanmu, apakah engkau masih bisa tertawa? Pengawal, bersih. Hei, apa-apaan ini? Hei, sedang apa kalian? Kami sedang membersihkan Pengadilan Negeri Otni. Ya Pak, kami bekerja dengan sungguh-sungguh Pak. Hah? Siapa yang suruh kalian ke sini? Saya Pak Blambang. Kenapa kau malah membawa gangster-gangster ini membersihkan ruang sidang? Agar mereka yang tidak berguna menjadi berguna. Sudah. Hentikan semua ini. Jadi kami dibayar berapa, Pak? Bayar apanya? Kata Dipo kalau kerja sama Bapak kami dibayar. Gak ada lah. Lagian kami udah ada tenaga cleaning service. Dasar pelit lapangan pekerjaan. Aku tak pernah membuka lowongan pekerjaan kok. Jadi kalian tak perlu. Mana si terdakwa? Tadi kabur lewat pintu sana, Pak. Kenapa kalian tidak mencegahnya? Kan kami gak dibayar. Pergi kalian semua. Keluar dari gedung ini. Katanya mau buka 19 juta lapangan pekerjaan. Gimana sih? Kamu gak cocok jadi pimpinan kami. Mulai sekarang kau bukan ketua. Ya, dipecat deh. Pergi ke sana, pergi. Kita seharusnya gak percaya sama bocil itu. Nampaknya kita harus kembali ke lahan kita lagi. Tapi kita beneran butuh pemimpin geng yang kuat. Yang punya banyak uang. Dan bisa memberikan kita pekerjaan. Sepertinya saya cocok. Kalian mencari pemimpin yang punya kekuasaan, wibawa, karisma, dan kekayaan kan? Akulah orangnya. Halah, ngomong doang. Emangnya kau siapa? Akulah politikus negeri Otni. Kok aku diludahin sih? Jas ini mahal loh harganya. Hei, kami tak menerima orang berpolitik di geng kami. Iya, kami anti politik praktis. Jangan kau racuni geng kami. Yakin, kalau ikutan nanti dijamin makmur dan ketagihan. Mana ada, politikus seperti kalian semuanya bosok. Tidak setia kawan dan pengkhianat. Binatang! Anda tidak bisa menggeneralisasi semua politikus negeri Otni. Memang kuakui, ada sebagian dari mereka yang suka memanfaatkan orang lain. Tapi sebenarnya semuanya kayak gitu sih. Maksud saya berbeda dari mereka. Saya benar-benar ingin berteman dengan rakyat jelata dan mendapatkan suara mereka. Maksud saya memperjuangkan kesejahteraan kalian. Wah, benarkah? Mulia sekali Anda. Ibab, jangan terperdaya dengan tipu muslihat orang ini. Mereka itu semua palsu. Ya juga, kami tak percaya denganmu. Hei, jangan pesimis begitu dong. Omongan kalian hanya manis di depan saja. Aku jujur kok, kau ini habis manis sepa dibuang. Habis manis, sepanya saya kunyah-kunyah, lalu saya telan. Cukup. Kami tidak sudi kau jadi pimpinan kami. Masa kami memang banyak. Dan kami memang butuh kesejahteraan. Tapi kami tak akan pernah memperoleh kesejahteraan dengan uang haram. Dan kami nyatakan... Nih, duit. Sembah sujud bagimu. Wahai paduka ketua. Brengsek! Setengah mati kami menangkap dia.
Si belut itu lolos lagi, bahkan membawa kabur emas-emasnya. Ya tangkap lagi. Kau kira mudah menangkap ikan kakap yang telah memporak-porandakan sistem hukum di negeri nih? Tadi bilangnya belut, sekarang kok kakap. Ikan buntal licik itu entah berenang kemana. Pokoknya harus ditangkap sampai dapat. Emasnya juga harus disita. Kok jadi buntal? Nggak konsisten. Ya dia memang kayak kontol. Oh iya, maaf tipu. Kayaknya bapak ini nggak tipu lah. Sungguh tak mudah menangkap seorang mantan penegak hukum di negeri Otni. Sebab dia memiliki pengetahuan dan pengalaman yang sangat banyak. Hal itulah yang membuat dia mengerti cara kerja hukum dan celah dalam hukum. Sesungguhnya musuh yang paling sulit dilawan bukanlah para kriminal dan koruptor yang jelas-jelas kesalahannya, melainkan temanmu sendiri yang diam-diam menjadi siluman. Sebab kriminal bersembunyi dari hukum karena takut ditangkap, sedangkan siluman bersembunyi di balik hukum agar tak pernah terlihat sebagai kriminal. Ini semua gara-gara Diposi, dia jadi kabur. Idi, atas lempel tanggung jawab. Kalau bukan gara-gara kamu yang menghadirkan sampah-sampah yang mengacaukan sidang tadi, pasti kelempiau itu sudah kupancung. Mau gimana lagi, Pak? Kan nasi udah jadi bubur. Mati po, bubur. Sudah. Lebih baik kita segera menangkap dia sebelum kabur lebih jauh. Lagian dia kan membawa emasnya yang berat. Gak mungkin dia bisa cepat. Benar juga. Ayo kita kejar. Turunkan Hakim Bambang. Turunkan Hakim Bambang. Turunkan Hakim Bambang, turunkan Hakim Bambang. Turunkan Hakim Bambang. Nampaknya di luar ada keramaian. Turunkan Hakim Bambang, turunkan Hakim Bambang, turunkan Hakim Bambang. Hei, ada apa ini? Pak Bambang sembarang memvonis orang. Dia menghukum orang tidak bersalah. Vonisnya di luar hukum. Dasar pembunuh yang mengatasnamakan hukum. Turunkan dia. Pecat dia. Masukkan dia dalam penjara. Bang, minta Amel, Bang. Hei, kalian tidak bisa menuduh orang tanpa barang bukti. Halah, persetan dan bukti. Negeri Otni adalah negeri demokrasi. Jadi tuduhan kami sudah pasti benar. Jadi kamu sudah pasti bersalah. Tenang. Atas dasar apa kalian menyalahkan Hakim Bambang? Atas dasar kebenaran. Atas dasar bayaran. Maksud saya berdasarkan fakta lapangan. Ayo kita demo terus sampai si tua ini lengser dari tahtanya. Turunkan Hakim Bambang. 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 Kita sedang memperjuangkan kepentingan rakyat. Kami adalah pejuang rakyat. Rakyat yang mana? Ya, rakyat negeri Otni. Kalian tahu tidak tuntutan kalian apa? Tahu kok. Apa? Turunkan Bapak. Kenapa? Karena disuruh. Nah, sekarang saya mau tanya satu hal. Siapa yang menyuruh kalian berdemo di sini? Itu Bravo! Luar biasa. Kalian semua memang luar biasa. Ketua, Paduka. hari ini kalian telah membuktikan bahwa kekuatan terbesar di negeri Otni bukanlah hukum, melainkan massa. Jadi kau dalangnya? Dalang? Jangan kasar begitu, Pak Bambang. Saya hanya membantu rakyat menyampaikan aspirasi. Dengan membayar mereka kan? Saya tidak membeli suara mereka kok. Lalu, saya hanya memberikan insentif perjuangan. Betul, Ketua. Kami berjuang dan ikhlas kok. Ikhlas? Berapa bayarannya? 500.000. Plus nasi bungkus. Plus ST tawar gulanya dipisah. Kalau lembur dapat rokok. Kalau berprestasi dapat LC. Itu namanya masa bayaran. Jangan salah paham, Pak. Mereka bukan masa bayaran. Mereka adalah masa yang kebetulan dibayar. Wah, beda banget ya. Diam kau, Dipo. Katanya dulu mereka ingin menciptakan lapangan pekerjaan. Betul. Sekarang malah jadi lapangan demonstrasi. Benar juga. Dulu kalian kan rebutan lahan parkir. Iya. Sekarang kalian udah naik kelas. Jadi apa tuh? Menguasai jalanan. Tapi ada satu masalah nih. Masalah apa? Kalian lupa satu hal. Apa? Kalau masa bisa dibayar untuk melawan Pak Bambang, berarti masa juga bisa dibayar untuk melawan kalian. Betul. Turunkan ketua geng. Turunkan ketua geng. Usir koruptor. Usir koruptor. Loh. Mereka siapa? Masa sebelah. Siapa yang bayar mereka? Pertanyaan bagus.
Coba tanya orang yang tadi membayar kalian. Kau? Maaf bro. Kau yang membayar mereka? Benar sekali. Kenapa? Kenapa kau mengkhianatiku? Karena sekarang kau tak dibutuhkan lagi. Tapi aku ketua kalian. Dulu, aku punya masa. Aku yang punya uang. Dan dalam demokrasi negeri Otni, yang punya masa belum tentu punya kuasa. Tetapi yang punya uang bisa membeli keduanya. Jadi sekarang, kalian semua sadarkan? Kalian sejak awal bukan sedang memperjuangkan rakyat. Terus kami sedang memperjuangkan apa? Kepentingan orang yang membayar kalian. Tapi kami kan dapat uang. Ya juga. Berarti perjuangan kami berhasil. Betul. Singkirkan gangster-gangster yang bayar aja kurang itu, guys. Oke, Pak Bambang. Aku serahkan si kelempiau ini untukmu. Kau masih bisa tertawa? Tentu. Kalian pikir kalau saya ditangkap, masalah selesai. Maksudmu, kalian menangkap satu koruptor, tapi lupa menghitung berapa banyak yang sedang menunggu menggantikannya. Pada akhirnya, kalian semua akan kalah dan kami. Pengawal, seret orang ini masuk tahanan. Hole, semua orang jahat itu udah pergi. Berarti series ini udah tamat. Urusan geng ini mungkin tamat di series ini. Tetapi ada satu sosok yang belum ditangkap. Lanjut series Misteri Emas 70 Kilo.